Halo everyone, saya AMFH dengan nomor absen 11 from IBA 4B kelompok 3. Di sini saya akan menganalisis saham dari sektor energi menggunakan software Stata dan juga R, tapi pertama-tama kita menggunakan R terlebih dahulu dari buku yang ada pada bab yang pertama. Di sini saya mengambil data saham HRUM, MEDC dan juga INDY dan ABMM dari Yahoo Finance, kemudian menghitung return hariannya menggunakan harga adjust close. Kemudian dari grafik yang dihasilkan itu terlihat bahwa saham mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, di mana menunjukkan bahwa sektor energi ini memiliki volatilitas yang besar sehingga berpotensi memberikan keuntungan tinggi namun juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya di bab 2 itu menghitung rata-rata return dan juga resiko dari masing-masing saham, dan berdasarkan hasil yang diperoleh di sini terlihat bahwa terdapat perbedaan antara return dan risiko dari setiap saham. Ada saham yang memiliki return yang lebih tinggi namun diikuti dengan risiko juga yang lebih tinggi. Dari sini menunjukkan bahwa dalam investasi itu semakin tinggi potensi keuntungan, maka biasanya semakin tinggi juga risiko yang harus ditanggung. Kemudian selanjutnya di bab 3 ini saya menghitung resiko portofolio dengan menggunakan metode covariance dengan bobot yang sama untuk setiap saham, dan hasilnya menunjukkan bahwa resiko portfolio lebih rendah dibandingkan resiko masing-masing saham secara individu. Kemudian selanjutnya di sini saya melakukan analisis fundamental dengan menghitung beberapa risiko keuangan seperti IPS, PER, ROI dan juga DER, dan dari hasil yang diperoleh semua saham masih memenuhi kriteria yang sehat seperti ROI yang di atas 15% dan DER yang di bawah 2. Hal ini menunjukkan bahwa secara fundamental perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki kondisi keuangan yang baik lah ya. Kemudian selanjutnya di sini menghitung nilai wajar saham menggunakan metode PR industri, dan dari hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada saham yang memiliki potensi kenaikan di atas 10%. Beberapa saham seperti MEDC dan juga INDY bahkan ini memiliki nilai yang negatif, dan berarti harga sahamnya itu sudah berada di atas nilai wajarnya atau overvalued. Kemudian sementara itu si HRUM dan juga ABMM ini masih memiliki potensi kenaikan, tapi relatif kecil, hanya sekitar 2 sampai 3%. Dari sini menunjukkan bahwa sebagian besar saham sektor energi juga saat ini berada pada kondisi valuasi yang cukup tinggi. Kemudian analisis teknikal menggunakan chart candlestick dan beberapa indikator seperti moving average, RSI dan juga Bollinger Bands-nya. Dan dari grafik yang dihasilkan di sini terlihat ya adanya pergerakan naik turun yang cukup signifikan dari tiap-tiap saham.
dan dari indikator RSI-nya menunjukkan bahwa ada beberapa periode saham berada dalam kondisi overbought dan juga oversold, yang mana itu dapat menjadi sinyal bagi investor untuk membeli ataupun untuk menjual. Kemudian di bab 7 ini tentang obligasi atau bond. Di sini saya menghitung harga obligasi, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ketika suku bunga itu naik sebesar 1%, harga obligasinya itu mengalami penurunan. Dari sini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara suku bunga dan juga harga obligasi, yang juga dapat mempengaruhi kondisi situasi pasar secara keseluruhan. Dan pada bab yang terakhir itu grafik efisien frontiernya. Dari grafik ini menunjukkan hubungan antara return dan juga resiko dari berbagai kombinasi portfolio. Dan dari grafik tersebut, investor dapat memilih portfolio yang memberikan return optimal dengan risiko tertentu. Nah, di sini kita melakukan analisis setelah hilirisasi, yang mana hilirisasi ini merupakan proses pengelolaan bahan mentah menjadi produk yang dengan nilai tambah yang lebih tinggi lagi dan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, dari bab 1 di sini setelah hilirisasi terlihat bahwa pergerakan return saham menjadi lebih aktif dan mengalami peningkatan pada beberapa saham. Dari sini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan potensi keuntungan dari sektor energi. Dan selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan terlihat juga bahwa beberapa saham mengalami peningkatan return yang signifikan. Akan tetapi peningkatan return ini juga diikuti dengan peningkatan risiko ya, yang artinya peluang keuntungan meningkat tapi ya ketidakpastian juga semakin besar. Kemudian di sini risiko portfolionya setelah hilirisasi juga mengalami peningkatan dibanding sebelumnya, menunjukkan bahwa meskipun return meningkat, ini investor harus siap untuk menghadapi risiko yang lebih tinggi. Dan pada analisis fundamental ini setelah hilirisasi juga terlihat bahwa IPS-nya meningkat, dan peningkatan IPS ini menyebabkan kenaikan harga saham dalam simulasi ini saat ini, yang menunjukkan bahwa hilirisasi ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian valuasi saham juga mengalami perubahan. Beberapa saham menunjukkan peningkatan dengan nilai wajar, namun tidak semua saham mengalami peningkatan yang signifikan. Dari sini dapat dilihat dampak hilirisasinya ya, berbeda-beda pada setiap perusahaan. Di bagian obligasi ya hasilnya tetap konsisten, yaitu kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan harga obligasi. Dan dari grafik frontiernya setelah hilirisasi ini menunjukkan pergeseran ke arah return yang lebih tinggi, tapi dengan risiko yang meningkat juga.
Nah, berdasarkan perbandingan sebelum dan juga sesudah hilirisasi, terlihat bahwa saham HRUM dan juga INDY yang mengalami peningkatan return yang paling signifikan ya, sementara di ABBM justru mengalami penurunan return yang menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan dapat mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dari sini kita bisa lihat bahwa hilirisasi ini tidak berdampak sama dengan atau sama pada semua perusahaan, sehingga si investor harus tetap selektif dalam milih-milih saham. Dan kesimpulan dari analisis ini hilirisasi itu memberikan dampak positif terhadap sebagian saham di sektor energi, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan komoditas, namun yang peningkatan return juga diikuti dengan peningkatan risiko, sehingga keputusan investasi tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor. Selanjutnya di sini memakai software Stata, yang mana pada bab pertama ini menghitung return harian dari saham yang saya pilih tadi, yaitu dari sektor energi, HRUM, INDY, dan EMDC, dan juga ABMM, menggunakan data harga penutupan. Dan dari hasil yang didapatkan di sini terlihat bahwa return saham itu mengalami fluktuasi yang dari fluktuasi ke positif, dan hal ini menunjukkan bahwa harga saham bergerak dinamis, dan sektor energi ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Kemudian analisis statistik deskriptif seperti MEAN dan standar deviasi, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa return rata-rata semua saham itu bernilai positif, namun standar deviasi yang cukup tinggi, dimana artinya itu saham memiliki potensi keuntungan tapi juga disertai risiko yang cukup besar ya, seperti yang saya bilang tadi. Selain itu, dari histogramnya juga bisa terlihat bahwa distribusi return cenderung tidak sistematis, tidak simetris, yang menunjukkan adanya volatilitas pasar. Kemudian menghitung korelasi antar saham, di sini hasilnya menunjukkan bahwa beberapa saham memiliki korelasi yang cukup tinggi seperti INDY dan juga ABMM di sini. Kemudian saya membentuk portofolio dengan bobot yang sama, dan hasilnya return portfolio berada di tengah-tengah dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham individu. Kemudian dari sini bisa terlihat diversifikasi yang dapat membantu mengurangi risiko. Selanjutnya, menghitung rasio keuangan seperti EPS, PRLI, dan DER. Namun dari hasil yang difilter itu tidak ada saham yang memenuhi seluruh kriteria sekaligus. Dari sini menunjukkan bahwa secara fundamental ini tidak semua saham berada dalam kondisi yang ideal, sehingga investor perlu lebih selektif. Kemudian regresi untuk menentukan nilai
kejar saham di sini menunjukkan bahwa HRUM dan juga ABMM ini termasuk dengan kategori yang undervalued karena harga pasar lebih rendah dibandingkan nilai wajarnya. Namun nilai probabilitas yang tinggi menunjukkan model ini belum terlalu kuat secara statistik, dan pada analisis teknikal di sini menggunakan indikator moving average 20 dan 50 hari, dan dari grafik yang dihasilkan itu terlihat bahwa tren yang naik turun pada masing-masing saham, di mana perpotongan antara SMA 20 dan juga SMA 50 itu dapat digunakan sebagai sinyal untuk membeli dan juga menjual, ya seperti yang saya bilang tadi. Kemudian di obligasi, nah pada bab ini kita hanya menghitung obligasi berdasarkan kupon dan yield, dan hasilnya menunjukkan bahwa harga obligasi berada di bawah nilai nominal, yang berarti obligasi diperdagangkan dengan diskon, dan hal ini terjadi karena tingkat yield lebih tinggi dibandingkan kupon. Dan terakhir itu regresi terhadap excess return, di mana hasilnya menunjukkan bahwa variabel MEDC ini memiliki pengaruh signifikan terhadap HRUM, sedangkan variabel lainnya ya tidak signifikan. Di sini bisa dilihat bahwa hubungan antara saham itu tidak selalu kuat, dan setelah hilirisasi terlihat bahwa return saham ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, ya, dengan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan berdasarkan hasil statistik bisa dilihat beberapa saham itu mengalami penurunan mean return, bahkan ada yang menjadi negatif. Di sini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ini hilirisasi belum memberikan dampak positif secara merata. Selanjutnya, korelasi antara saham ini masih cukup tinggi, namun tidak sekuat yang sebelumnya. Return portfolio ini meningkat dibandingkan sebelumnya, tapi resiko juga tetap tinggi. Dan di analisis fundamental setelah hilirisasi ini terlihat nilai PER itu menjadi sangat tinggi, di mana ini menunjukkan harga saham itu meningkat lebih cepat dibandingkan laba perusahaan, sehingga saham menjadi overvalued. Kemudian hasil regresi ini saham MDC dan INDY termasuk undervalued setelah hilirisasi, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang menunjukkan adanya perubahan valuasi akibat hilirisasi. Kemudian dari analisis teknikal ini menunjukkan tren harga itu masih mengalami volatilitas yang tinggi, meskipun ada peningkatan harga meskipun ada peningkatan harga, ya, pola pergerakan masih tidak stabil. Dan obligasi setelah hilirisasi ini harga obligasi berada di atas nilai nominal, ya, yang berarti obligasi diperdagangkan dengan premium, yang mana menunjukkan tingkat suku bunga ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dan yang terakhir ini setelah hilirisasi, regresi setelah hilirisasi ini tidak terdapat variabel yang signifikan yang menunjukkan
hubungan antara saham ini menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan perbandingan sebelum dan setelah hilirisasi ini terlihat ya seperti yang saya bilang tadi, tidak semua saham mengalami peningkatan kinerja, dan juga beberapa saham itu justru mengalami penurunan return, sama valuasi saham itu cenderung menjadi lebih tinggi, dari mana menunjukkan, dari sini menunjukkan dampak hilirisasi itu tidak merata ya pada semua perusahaan. Untuk kesimpulannya, hilirisasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tapi dampak itu tidak langsung dan tidak merata. Jadi investor perlu tetap untuk berhati-hati melakukan analisis mendalam sebelum memiliki keputusan investasi atau mengambil keputusan investasi. Sekian dari saya, terima kasih.